Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini akan share materi tentang luka yang tidak bisa ditangani oleh orang awam part ketiga, yaitu luka yang disertai nyeri. Nah, tentunya tidak semua mutlak yang namanya luka dengan nyeri itu tidak bisa ditangani oleh orang awam. Ada yang bisa ditangani oleh orang awam, tergantung skalanya. Nah, kalau skalanya cara mudah untuk menilai nyeri adalah misalkan skala 0 sampai 10. Nah, ini secara subjektif pasien disuruh menjawab, Anda ini kira-kira nyerinya dari skala 0 sampai 10 itu berapa? Apakah 3, 4, 5 sampai dengan 10? Nah, ini memang subjektif ya guys. Yang namanya nyeri memang subjektif, yang merasakan adalah individunya, adalah orangnya, adalah pasiennya, bukan kita yang orang lain yang menilai, tetapi individu tersebut. Nah, tetapi meskipun subjektif itu penderitaannya memang luar biasa yang namanya nyeri itu. Bahkan yang namanya nyeri di kedokteran itu ada dokter-dokter tertentu yang sudah spesialis mengambil subspesialis pelatihan-pelatihan kompetensi, pendidikan kompetensi untuk fokus ke nyeri. Meskipun secara nomenklatur itu tidak disebut spesialis nyeri secara akademis formal ya, tetapi itu pelatihan-pelatihan kompetensi memang lebih khusus ke nyerinya untuk manajemen nyeri, atau dokter-dokter yang nanti diberikan kompetensi untuk memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi nyeri seperti itu. Biasanya ada dokter saraf atau dokter anestesi atau dokter ortopedi atau dokter spesialis penyakit dalam seperti itu, bisa juga ngambil spesialisasi pendidikan kompetensi seperti itu untuk nyeri. Itu artinya saking pentingnya nyeri guys, sampai ada spesifikasi pendidikan seperti itu. Jadi jangan remehkan rasa nyeri ya. Nah, nyeri di lapangan, Anda sebagai orang awam nih misalkan menjumpai nyeri di lapangan itu apa saja sih? Bisa jadi ada nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut itu nyeri yang bersifat singkat, enggak panjang berhari-hari, enggak, bisa jadi singkat, tetapi skala nyeri juga bisa tinggi. Bukan berarti itu diremehkan, paling skalanya adalah kurang dari 5, enggak bisa seperti itu guys. Misalkan luka-luka akut juga ya, luka akut misalkan trauma benda tumpul, trauma benda keras, trauma benda tajam, misalkan sampai terjadi gangguan integritas kulit sampai sobek, sampai kulitnya terkoyak dan sebagainya, itu pastilah nyeri ya, karena di kulit dermis di situ sudah ada saraf-saraf perifer, di situ sudah merasakan sensasi nyeri. Apalagi sampai terjadi gangguan integritas kulit seperti itu, atau bahkan kulitnya tidak terganggu integritas bagian luarnya, tetapi hanya memar, trauma benda tumpul misalkan seperti itu ya, itu tetap menimbulkan nyeri. Nah, itu nyeri akut yang sifatnya mungkin singkat tetapi skala juga bisa tinggi. Yang kedua adalah nyeri kronis. Nyeri kronis ya berarti yang durasinya memanjang. Misalkan dari nyeri-nyeri dari luka-luka kronis juga. Luka-luka yang kronis misalkan terjadi infeksi, infeksinya memanjang, infeksi mengakibatkan adanya peradangan, dan salah satu tanda peradangan kan adanya nyeri, ya kan? Ada bengkak, merah, panas, gangguan fungsi dan juga nyeri. Jadi nyeri merupakan tanda dari peradangan juga. Nah, ada beberapa luka yang bersifat nyeri. Memang tidak semua luka itu yang kronis itu pasti nyeri. Ya, tergantung itu tadi ada kematian jaringan sarafnya atau tidak, seperti kayak kusta dan sebagainya, kematian jaringan saraf sehingga lukanya tidak nyeri. Terus misalkan luka kencing manis juga ada yang nyeri, ada yang tidak, masing-masing beda. Nah, seperti itu. Nah, itulah macam-macam nyeri. Ada nyeri akut, ada nyeri kronis. Nah, penanganannya beda-beda seperti itu. Nah, kalau misalkan menjumpai seperti itu di lapangan gimana nih? Apakah kita bisa menolongnya? Bisa, ada beberapa tingkatan pemberian tata laksana nyeri di lapangan. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang awam, apa sih yang memang harus dirujuk. Nah, kita juga harus tahu batasnya nih. Kalau misalkan kita memberikan intervensi sebagai orang awam di lapangan, kalau nyerinya bisa ditahan, nggak masalah. Ini memang subjektif ya, sekali lagi. Kalau pasiennya nyaman dan sebagainya, tidak terjadi gangguan rasa nyaman, tidak misalkan gelisah, kan soalnya nyeri itu kan bisa mengakibatkan gangguan rasa nyaman sehingga dia tidak bisa tidur, gangguan istirahat juga, gangguan psikologis juga, gangguan hubungan sosial juga, dan macam-macam. Jadi tergantung ini pasien bisa nerima enggak skala nyeri yang dia alami sekarang. Kalau misalkan bisa ditahan, it's okay. Kalau misalkan nyeri berkepanjangan sampai mengganggu aktivitas dia, mengganggu kebutuhan sehari-hari dia, mengganggu istirahatnya dia, mengganggu rasa nyamannya dia, kalau misalkan harus dirujuk ke tempat pelayanan kesehatan ya silakan rujuk. Ya, jadi jangan dipaksakan Anda wis di rumah aja aman dan sebagainya, ya belum tentu Mas. Lagi-lagi kembali ke subjektifnya, si pasien itu bisa apa enggak. Kalau misalkan enggak tahan, rujuk saja. Kalau misalkan selesai dengan penanganan Anda di lapangan, pertolongan pertama pada nyeri dan sebagainya, it's okay, enggak masalah. Tetapi kalau nyeri-nyeri yang memang skalanya hebat dan sebagainya butuh rujukan, maka dirujuk. Nah, sekarang saya akan membahas nih pertolongan pada pasien nyeri itu apa saja. Nah, yang pertama adalah pertolongan dengan cara fisioterapi atau perlakuan-perlakuan terhadap fisik pasien.
Misalkan menggunakan kita pijat, kita masase, kita urut, kita peregangan seperti itu ya. Ini biasanya diberikan pada nyeri-nyeri yang kronis misalkan. Ada nyeri kronis seperti adanya luka nih, misalkan luka di ujung sana, di ujung kaki, lukanya sudah lama sehingga rasa nyerinya merembet sampai ke atas seperti itu. Nah, kita bisa memberikan masasenya tentunya bukan pada lukanya ya, tetapi pada daerah yang di atasnya seperti itu. Memberikan masase atau menggunakan kompres hangat dan sebagainya itu untuk apa? Untuk bisa memberikan relaksasi pada otot atau daging di sekitar itu. Bisa jadi kan karena ketegangan-ketegangan itu mengakibatkan adanya sensasi nyeri seperti itu. Nah, kalau misalkan itu tidak cukup, maka kita bisa memberikan terapi atau pertolongan pada nyeri sebagai orang awam dalam bentuk psikologis atau bagaimana kita memanipulasi pikiran. Misalkan mengalihkan perhatian. Misalkan perhatiannya, ayo kita fokusnya ke nafas dengan olah nafas. Ya, misalkan nafas dalam, nafas lambat sehingga banyak oksigen yang bisa terserap oleh darah kita. Seperti itu. Mengalihkan perhatian, lalu dengan napas dalam, dengan menenangkan diri, dengan istirahat dan sebagainya. Itu bisa secara psikologis. Tetapi kalau misalnya kita sudah memberikan tata laksana itu, dua hal itu secara fisioterapi dan psikologis, kok pasien ternyata nggak bisa tahan atau misalkan sudah beberapa lama kok nyerinya tidak turun-turun, ya udah berarti kan ini memerlukan tindakan lebih lanjut yaitu rujukan dan memerlukan tahap-tahap yang lebih tinggi lagi yaitu pengobatan atau bahkan intervensi nyeri. Obat-obatan itu apa saja? Nah, misalkan Anda sebagai orang awam misalkan punya obat-obatan yang memang boleh ada di kotak P3 ke rumah Anda, misalkan ada paracetamol ya. Itu bisa nih paracetamol, tentunya paracetamol kan bisa didapatkan di toko obat tanpa resep dokter seperti itu ya, karena itu obat bebas atau obat bebas terbatas. Obat yang seperti itu bisa Anda dapatkan dimanapun tanpa resep dokter. Tetapi kalau misalkan paracetamol saja kok masih nyeri dan sebagainya, berarti udah dong, rujuk mas, jangan lama-lama di rumah. Dirujuk untuk mendapatkan pengobatan-pengobatan yang lain, misalkan dari dokter ya, karena itu membutuhkan resep dokter. Bisa ke dokter praktek mandiri, dokter praktek swasta, puskesmas juga ada dokternya, atau klinik Pratama seperti klinik Monas itu juga ada dokternya yang standby secara terus menerus selama jam pelayanan. Nah, diobati di situ dengan obat-obat apa? Ya obat-obat anti nyeri. Obat anti nyeri itu apa saja sih? Yang diminum atau yang injeksi. Injeksi ya jenisnya macam-macam. Obat nyeri itu ada morfin, ada petidin, ada macam-macam ya, jenis-jenis obat anti nyeri itu golongannya macam-macam. Saya sendiri nggak hafal karena saya bukan dokter. Itu obat-obat injeksi. Lalu obat-obat yang lain bisa dalam bentuk oles atau topikal, atau obat-obatan seperti dalam bentuk patch atau yang ditempelin. Itu kan juga yang kayak koyo gitu loh, kayak plester, itu juga ada obat-obat anti nyeri seperti itu. Atau dalam bentuk injeksi yang disuntikan. Nah, seperti itu. Atau misalkan nyeri itu membutuhkan tidak hanya injeksi saja, karena ini lukanya nyeri kronis, karena mungkin lukanya luka kronis sehingga menimbulkan nyeri kronis, mungkin tidak bisa didapatkan secara instan menggunakan obat-obatan yang per oral ya. Kalau per oral kan mungkin membutuhkan waktu lama juga untuk merasakan efeknya. Wah, ini harus suntik nih, suntik bisa jadi seperti itu. Atau karena ini nyerinya kronis membutuhkan pemantauan sehingga membutuhkan obat yang harus diberikan secara berkala, secara teratur misalkan. Karena pemberian obat nyeri itu lebih baik diberikan dalam jumlah yang pas, tidak terlalu banyak, tetapi secara berturutan, secara reguler itu lebih baik daripada dosisnya besar tetapi tidak teratur, seperti itu teorinya. Nah, dalam kasus-kasus tertentu yang membutuhkan pemberian obat secara reguler seperti itu bisa jadi kan harus membutuhkan rawat inap ya. Seperti mungkin kalau skalanya parah bisa jadi masuk ICU seperti itu kan, diberikan misalkan morfin 20 mg intravena per 24 jam pertama yang diberikan secara bertahap, atau nanti hari berikutnya 24 jam berikutnya turun jadi 10 mg intravena seperti itu. Itu mungkin menggunakan mesin atau injeksi yang ada baterainya yang secara bertahap, nyuntiknya pelan-pelan seperti itu. Nah, itu jika diperlukan sampai tahap-tahap seperti itu, artinya itu hanya didapatkan di rawat inap, bukan di praktek rawat jalan seperti itu. Apalagi yang bukan di tempat pelayanan kesehatan seperti itu kan nggak ada. Lah, ada nyeri-nyeri yang seperti itu skalanya hebat, butuh pemantauan. Apalagi misalkan obat-obat yang diberikan itu memang ada efek sampingnya seperti hipotensi, efek ke penekanan pernafasan ya seperti itu. Dan itu kan benar-benar membutuhkan
pemantauan ketat, makanya pasiennya harus rawat inap. Kalau memang diperlukan seperti itu ya Anda rujuk saja ke rawat inap Mas, jangan dipaksain ke rawat jalan karena skala nyerinya, sifatnya, misalkan durasinya dan sebagainya harus membutuhkan penanganan-penanganan yang ditempatkan di rawat inap, maka rujuklah ke rawat inap seperti itu. Itu penanganan nyeri secara obat-obatan. Ya, baik misalkan tadi ditempelin oral, injeksi sampai dengan infus parenteral ya, atau memberikan injeksi secara bertahap seperti itu. Ada juga yang harus lebih tinggi dari itu Mas, tidak hanya obat tetapi membutuhkan kompetensi dokter tertentu untuk menangani dalam bentuk intervensi nyeri. Nah, penanganan intervensi nyeri yang tadi saya sebutkan ada dokter-dokter tertentu yang memiliki kompetensi seperti itu, memberikan intervensi nyeri itu bukan hanya sekedar obat Mas, tetapi menyentuh sumbernya. Ya, sumber-sumber nyeri itu apa saja sih? Ya bisa jadi saraf-saraf tertentu, lalu memberikan terapi kepada misalkan blokade saraf tertentu tersebut, diblokade menggunakan obat sehingga tidak menimbulkan nyeri, atau bisa jadi nyeri-nyeri yang bersumber pada tulang belakang, saraf seperti itu, atau sendi-sendi tertentu kan seperti itu. Itu secara umum seperti itu. Kalau yang kita sedang bahas ini kan nyeri karena luka ya. Bisa jadi luka yang tak tertahankan, nyerinya luar biasa mengenai jaras saraf yang sangat penting dan sangat sensitif di situ. Bisa saja memerlukan tindakan-tindakan intervensi nyeri seperti itu mungkin. Ya, bisa yang harus dilakukan pemberian obat langsung kepada sumbernya, misalkan pada jaras atau jalur saraf tertentu seperti itulah. Itu kan harus diberikan oleh kompetensi-kompetensi yang lebih tinggi daripada spesialis biasa, itu subspesialis seperti itu. Yang diberikan apa? Bisa jadi obat anti nyeri atau obat peradangan, misalkan wah ini bengkak sudah bertahun-tahun lukanya, dan untuk bisa menyentuh sumbernya yaitu peradangannya berarti dikasih obat anti peradangan misalkan. Seperti itu, tidak hanya nyerinya saja tapi sumbernya diobati, itulah yang namanya intervensi nyeri. Ya, bisa jadi atau terapi-terapi regenerasi namanya. Regenerasi itu artinya gini, di situ sel-selnya rusak, maka yang diberikan terapi bukan hanya nyerinya tetapi sel-sel di situ harus dikasih obat untuk regenerasi sel sehingga sel-selnya membaik karena sumber nyerinya dari sel-sel yang rusak seperti itu. Itu juga bisa diberikan oleh dokter-dokter khusus, dokter-dokter yang memiliki kompetensi spesifik yaitu bisa memberikan intervensi nyeri, itu namanya seperti itu. Itu ya guys. Jadi kita lihat-lihat dulu nih di lapangan kalau misalkan nyerinya bisa ditangani Anda oleh orang awam dengan perilaku misalkan terapi psikologis, mengalihkan perhatian, napas dalam dan sebagainya, menenangkan diri. Terus misalkan fisioterapi dengan masase atau dengan peregangan, dengan kompres hangat. Lalu misalkan obat-obatan yang bisa diberikan Anda oleh orang awam, paracetamol. Kalau udah cukup ya udah, tapi kalau berlanjut rujuk saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.